Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video hari ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai teori Big Five Personality oleh Lewis R. Goldberg dan membahas bagaimana sih personality itu bisa mempengaruhi cara pandang seseorang atau cara seseorang dalam memaknai hidup mereka, terutama bagi mereka yang terjangkit Human Immunodeficiency Virus atau dikenal dengan HIV. Apakah di antara teman-teman semua ada yang pernah memiliki pemikiran bahwa orang dengan HIV adalah orang dengan kebiasaan buruk atau orang-orang dengan kebiasaan pergaulan bebas? Nyatanya virus HIV ini tidak hanya didapatkan dari hasil pergaulan bebas saja loh. Ada banyak faktor orang bisa terjangkit virus ini. Di antaranya bisa terpapar dari jarum suntik yang digunakan secara bersamaan, bisa terpapar dari tempat tato yang tidak terjamin higienis dan kualitasnya, serta bisa juga terpapar dari lingkungan kerja, dan masih banyak lagi. Dengan kita membiarkan stigma negatif beredar di masyarakat, terutama pemikiran bahwa orang dengan HIV adalah orang dengan kebiasaan atau perilaku yang tidak baik, sama saja dengan kita membiarkan tindak diskriminasi terhadap mereka loh. Padahal orang dengan HIV harusnya kita beri dukungan, bukan malah mengucilkan mereka. Tindakan-tindakan ini tentu akan sangat berpengaruh dan berdampak terhadap cara mereka dalam memaknai hidup. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih hubungan antara kepribadian seseorang dengan cara dia memaknai atau mengartikan hidup, terutama bagi orang-orang dengan HIV. Nah, pada jurnal yang saya ambil, jadi ini ada jurnal penelitian dengan melakukan tes Big Five Personality atau tes kepribadian dengan orang HIV untuk mengetahui hubungan antara kepribadian mereka dengan cara dia memaknai hidup atau harapan hidup mereka. Nah, dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa orang dengan kepribadian neurotism yang tinggi, maka harapan hidup atau makna hidup dari orang tersebut akan rendah. Hal ini dikarenakan kepribadian neurotism ini memiliki hubungan negatif dengan well-being. Jadi well-being ini adalah perasaan senang, perasaan sehat, perasaan sejahtera. Nah, sedangkan jika kepribadian neurotism ini pada seseorang rendah, maka harapan hidup atau makna hidup seseorang ini akan tinggi. Nah, yang kedua adalah kepribadian ekstraversi. Jadi, kepribadian ekstraversi ini memiliki hubungan langsung atau hubungan positif dengan makna hidup. Hal ini dikarenakan orang dengan kepribadian ekstraversi ini cenderung akan lebih percaya diri, lebih optimis, memiliki pemikiran yang luas, dan memiliki subjective well-being. Sehingga orang dengan kepribadian ekstraversi yang tinggi ini juga akan memiliki makna hidup yang tinggi. Nah, hal ini tadi telah dibuktikan oleh penelitian Skell dan Becker pada 2006 mengenai orang dengan ekstraversi tinggi, bahwa orang dengan kepribadian ini mereka akan jauh lebih percaya diri dan juga lebih optimis. Nah, pada penelitian Skell dan Becker pada 2006 ini juga mendapatkan hasil bahwa orang dengan kepribadian kesungguhan atau conscientiousness ini memiliki hubungan langsung juga yang total dengan makna hidup. Hal ini dikarenakan orang dengan kepribadian kesungguhan, mereka itu akan cenderung tanggung jawab dan juga disiplin, sehingga hal ini akan memudahkan mereka untuk mencapai self-actualization, untuk mencapai well-being, dan juga untuk mencapai communality sebagai sumber dari makna hidup. Sehingga orang yang memiliki kepribadian kesungguhan ini yang tinggi, maka makna hidup dari seseorang tersebut juga akan tinggi. Nah teman-teman, dari penelitian mengenai perbedaan makna hidup bagi ODHIV atau orang dengan HIV, terutama yang terkena tindak diskriminasi, ditemukan hasil bahwa orang dengan kepribadian ekstraversi, kesungguhan atau consciousness, agreeableness, dan openness yang tinggi, maka makna hidup seorang tersebut juga akan tinggi. Namun sebaliknya, jika pada individu tersebut ditemukan kepribadian neurotism yang tinggi, maka makna hidup seorang tersebut juga akan rendah. Sebaliknya, jika kepribadian neurotism pada seseorang tersebut rendah, maka makna hidup pada seorang tersebut akan tinggi. Nah teman-teman, oleh karena itu sudah seharusnya kita membantu mereka dengan ikut menghilangkan stigma negatif mengenai ODHIV atau orang dengan HIV. Mari kita bantu mereka untuk mencapai ketenangan, kedamaian, serta kebahagiaan. Dengan begitu, mereka akan mampu menyadari nilai dalam diri, mengatasi krisis dalam hidup, berdamai dengan penyakit, dan tidak membiarkan diskriminasi mengontrol hidup mereka. Oke teman-teman,
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.